Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Marta Manurung akan mempresentasikan hasil studi kasus yang telah saya lakukan. Adapun judul dari studi kasus yang saya lakukan yaitu menentukan waktu standar UMKM Ayam Crispy. Pertama, pendahuluan. Perencanaan suatu produk diperlukan waktu dan kinerja agar produk yang dihasilkan bermutu dengan menjamin kualitas produk. Rancangan pada umumnya bertujuan untuk mencari cara kerja yang lebih mudah, lebih cepat, serta menghindari pemborosan material, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Perancangan dibutuhkan agar kinerja operator mampu bekerja dengan baik dan menghemat waktu secara efisien. Kondisi nyata yang sekarang terjadi pada UMKM yang saya datangi, yaitu UMKM Simpati, adalah proses pengerjaan dilakukan oleh operator belum dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga menyebabkan waktu operasi yang lama. Antara lain gerakan-gerakan yang tidak memberi nilai tambah yang dilakukan oleh operator. Maka, untuk mengatasi masalah tersebut, akan dilakukan pengukuran waktu baku untuk metode kerja yang sekarang. UMKM Ayam Crispy yang saya datangi adalah UMKM Ayam Crispy Simpati, yang merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berlokasi di Merandeh, Kecamatan Langsalama, yang menjual produk ayam crispy. Ayam crispy yang dijual di sini merupakan ayam goreng yang dibalut dengan tepung yang lebih renyah dan berwarna kecoklatan. Ayam crispy memiliki tekstur kulit ayam yang lebih garing dan kering, dan bahan utama yang digunakan di dalam pembuatan ayam crispy adalah tepung terigu rendah protein yang dicampur dengan tepung maizena. Jadi di sini ada cara pembuatannya secara singkat. Yang pertama adalah ayam dipotong, kemudian dibersihkan, lalu digoreng. Namun sebelum penggorengan dipastikan memberikan pelapisan tepung, karena lapisan tepung adalah lapisan yang paling penting dalam produk ini selain produk ayam. Selanjutnya adalah barang jadi, yaitu ayam crispy yang kita lihat bersama-sama pada slide kali ini. Selanjutnya, teori dalam studi kasus ini. Waktu standar adalah hasil dari perhitungan waktu. Metode perhitungannya dengan menggunakan metode stopwatch time study. Waktu standar adalah waktu yang dibutuhkan operator untuk menyelesaikan suatu siklus elemen kerja yang dilakukannya dengan adanya pertimbangan faktor penyesuaian yang berlandaskan kemampuan pekerja dan ditambah kelonggaran waktu untuk keperluan pribadi. Jadi, tahapan waktu standar yang pertama adalah pengukuran waktu siklus, dan yang kedua adalah pengujian data statistik. Pengukuran waktu standar seperti yang telah dijelaskan tadi merupakan metode untuk mengetahui beberapa lama waktu yang diperlukan operator untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Di sini ada dua metode atau teknik pengukuran waktu kerja. Yang pertama secara langsung, yaitu pengukuran kerja dilakukan secara langsung. Adapun metode-metodenya yaitu stopwatch time study dan sampling pekerjaan. Yang kedua adalah secara tidak langsung, dengan menggunakan waktu baku dan waktu gerakan. Waktu siklus sendiri adalah waktu yang digunakan operator untuk menyelesaikan
pekerjaan produksi satu unit dari awal hingga akhir. Yang kedua adalah pengujian data atau uji statistik data. Uji statistik data terbagi atas 3, yaitu uji normalitas data, uji keseragaman data, dan uji kecukupan data. Pada kali ini, saya melakukan uji normalitas dengan metode Smirnov, melakukan uji keseragaman data dengan menentukan BKA dan BKB, dan uji kecukupan data dengan menyesuaikan N dan N aksen. Jadi setelahnya di sini saya akan menghitung waktu standar dengan beberapa langkah. Yang pertama dengan mencari Westinghouse System Rating, dengan menentukan waktu normal, dengan menentukan allowance atau pelonggaran, dan menentukan waktu baku. Waktu standar memerlukan keempat komponen ini, karena keempat komponen inilah yang dapat menemukan nilai waktu standar tersebut. Westinghouse System Rating adalah metode yang digunakan untuk menentukan suatu pekerjaan. Metode ini memperhitungkan faktor-faktor seperti keahlian, pengalaman, dan kondisi fisik pekerja. Yang kedua, waktu normal. Waktu normal adalah metode yang digunakan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan menggunakan tenaga kerja yang terampil dan murah. Yang selanjutnya, penentuan allowance. Allowance atau pelonggaran adalah suatu metode yang digunakan untuk menambahkan waktu tambahan pada waktu baku yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi faktor-faktor seperti kelelahan, ketidaktelitian, dan keadaan darurat. Dan yang terakhir adalah waktu baku atau waktu standar itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan menggunakan metode pengukuran kerja tertentu. Baik, di sini ada operation process chart, syarat pembuatan ayam goreng crispy menurut UMKM tersebut. Yang pertama, ada bahan ayam yang dipotong menggunakan pisau, kemudian ada bumbu. Komponen bumbu di sini terdiri dari bawang putih, merica, dan garam yang dihaluskan menggunakan cendol. Kemudian kedua komponen ini disatukan dengan cara dimarinasi menggunakan bumbu. Selanjutnya ada bahan celup, komponen bahan celup atau tepung yang dicairkan. Yang pertama itu tepung kering, komponen bahan celup itu disatukan dalam bentuk tepung yang diberi air. Kemudian di proses selanjutnya diberikan air, lalu dicampur menggunakan lada dan cabai. Selanjutnya komponen ini dicampur dengan ayam dengan cara mencairkan ayam ke dalam bahan celup. Selanjutnya adalah komponen bahan pelapis. Dan pelapis yang dimaksud di sini adalah tepung goreng itu sendiri, crispy, bagian crispy dari ayam itu sendiri. Jadi setelah dicairkan dalam tepung basah, dalam bahan basah, kemudian ayam akan dicampurkan dengan bahan kering. Kemudian dilakukan teknik tertentu agar menciptakan lapisan tepung yang menempel pada ayam. Selanjutnya adalah penggorengan dengan komponen minyak goreng yang dituangkan ke dalam wajan, dipanaskan, kemudian dilakukan penggorengan hingga akhirnya dikemas dan menjadi ayam crispy.
Selanjutnya di sini adalah flow proses chart, penelitian yang saya lakukan, studi yang saya lakukan dimulai dengan studi literatur, kemudian identifikasi masalah, tujuan masalah, lalu melakukan penelitian data. Saya melakukan studi literatur, kemudian melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini adalah menentukan waktu-waktu pada UMKM tersebut. Selanjutnya, pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, ada beberapa data yang harus saya ambil. Di sini saya mengambil data menggunakan stopwatch sebanyak 50 kali atau 50 data dengan 8 proses. Kemudian saya mengolah data tersebut dengan melakukan uji statistik dan melakukan perhitungan waktu standar. Kemudian saya menentukan dan menurunkan hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan setelah pengumpulan data tersebut. Baik, kita sampai ke pengumpulan data. Di sini saya mengerjakan 50 data. Namun saya persingkat karena di sini saya memecah data menjadi 5 tabel dengan saya persingkat menjadi 2 tabel pada slide ini. Di sini ada operasi kerja, jadi masing-masing operasi kerja memiliki pengambilan sendiri-sendiri. Mulai dari memotong ayam dengan seminggu, memarinasi, membuat bahan telur, membuat bahan pelapis, membuat pelapis tepung, menggoreng ayam, dan memanas ayam. Jadi masing-masing data yang diperoleh akan saya olah, kemudian saya melakukan uji statistik. Yang pertama, memotong ayam. Saya melakukan uji statistik masing-masing dengan uji keseragaman, uji kecepatan, dan uji distribusi normal. Uji penormalan data. Di sini ada pun data siklus yang saya dapatkan setelah saya mengolah data di Microsoft Excel. Memotong ayam ini rata-rata 43,73 menit. Menuliskan dinding mengisi rata-rata 3,44 menit. Memarinasi ayam mengisi waktu siklus yang dirata-ratakan menjadi 20 menit pada kilogram. Membuat bahan telur yang dirata-ratakan menjadi 14,84. Membuat bahan pelapis yang dirata-ratakan menjadi 13,43. Kemudian memberi proses tepung pada ayam dengan rata-rata 5,45 menit. Kemudian menggoreng ayam dengan rata-rata 12,57 menit. Lalu memanas ayam dengan 1 menit panas sedikit. Kemudian ada rating performa. Dan sampingnya adalah standar. Waktu normal yang saya dapatkan berasal dari rata-rata waktu siklus yang saya kalikan dengan rating performa. Selanjutnya ada ALE. ALE sendiri saya dapatkan melalui perhitungan menggunakan metode Westinghouse. Kemudian ada waktu-waktu yang didapatkan dengan menerangkan waktu normal dengan 100 per 100 dikurang 12. Jadi di sini waktu yang saya dapatkan adalah 61,96 untuk memotong ayam, menghaluskan bumbu 4,87, memarinasi ayam 27,2,
kemudian membuat bahan telur 20,65. Selanjutnya membuat bahan api 19,03, memberi pelapis pada tepung ayam 7,72, menggoreng ayam 12,81, dan menumis ayam 2,12. Di sini sebenarnya saya melakukan uji statistik terlebih dahulu. Namun saya menampilkan data dari Kementerian Standar dikarenakan tidak masalah. Jadi di sini total waktu baku yang kita dapatkan adalah 171,13. Di sini ada grafik uji statistik. Ini adalah grafik uji keterangan menggunakan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Di sini saya mengambil proses menghaluskan bumbu untuk marinasi ayam dengan batas kontrol atas yang bisa kita lihat di sini dan batas kontrol bawah yang ada di sini di garis biru sesuai keterangan. Jadi data kita berada di antara batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, yang artinya uji statistik pada proses menghaluskan bumbu itu seragam karena tidak ada data yang keluar dari batas kontrol atas ataupun batas kontrol bawah. Baik, kesimpulan terakhir yang kita dapatkan melalui pengolahan data yang telah kita lakukan dan uji statistik yang kita lakukan, kita mendapatkan kesimpulan jika kualitas produk sudah seharusnya sesuai dengan standar yang ada pada perusahaan atau UMKM untuk menghasilkan kualitas terbaik dan memenuhi kepuasan pelanggan. Di sini, waktu proses kerja yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan untuk menunjang kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Dengan jumlah permintaan yang tinggi pada UMKM Simpati dikarenakan pembangunan strategis, waktu proses kerja dianalisa melalui penerapan dari proses pembuatan yang dianalisis dengan menggunakan metode stopwatch. Hasil analisa pada proses pembuatan air ini menunjukkan bahwa waktu baku yang dihasilkan untuk membuat konstruksi dalam satu kali pembuatan yaitu 171,13. Baik, terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih saya sampaikan.